Ya, teman-teman, kita mulai lagi ya untuk membahas emiten punya teman-teman ya. Nggak sedikit lagi teman-teman ya. Oke, dari Bro Longsong Meng, makasih ya Bro ya, menyimak terima kasih sama-sama Bro. Salam untuk di rumah dari Bro Sol Ahmad, terima kasih sharingnya, salam sehat selalu, amin. Dan sukses, terima kasih juga. Saya pun berdoa semoga Bro Sol Ahmad bersama keluarga dalam keadaan walafiat. Dan dari Bro, DJ, tanda jempol ya. Makasih ya Bro ya. Dari Bro Agus Sutiana 6827 mau tanya kalau misal punya dana 100 baiknya dipecah-pecah apa 1 sampai 3 emiten aja dengan pakai strategi, mohon pencerahan, kadang-kadang suka bingung. Nah, teman-teman, kalau teman-teman punya dana 100 bagi aja ke bisa 4 ataupun 3, teman-teman, 3 3 apa namanya? Broker, teman-teman ya. Pakai 3 broker aja, teman-teman ya. Itu akan lebih enak. Ya, teman-teman bisa satu broker itu satu emiten. Nanti kalau average-nya lebih enak, teman-teman ya. Nanti kalau teman-teman istilahnya mau ngambil lagi emiten tersebut, bisa pakai broker yang lain, teman-teman. Jadi lebih enak, teman-teman. Saya itu punya sekitar 7 7 broker, teman-teman ya. Kurang lebih 7 lah, 7 broker. Itu masing-masing dananya dipecah, teman-teman. Saya melakukan itu nanti kalau ada biasanya, contohnya yang broker yang satu sudah habis, tapi ini lagi peluangnya lagi bagus nih, si emiten ini suka saya ngambil itu sama broker yang lain ataupun nanti buat average, itu bagus juga teman-teman buat average. Contohnya yang ini udah mentok harga di 100 tiba-tiba dibawa ke 70, tapi secara TA bagus, saya akan masuk dengan broker yang lain. Seperti itu teman-teman ya. Itu untuk memecahkan, jadi dari satu istilahnya satu satu dana lebih baik dipisah untuk tiga tiga apa nah tiga broker aja, lebih enak kontrolnya teman-teman ya. Kalau satu broker kadang-kadang eh, emang bagus sih satu broker teman-teman, cuman ya lebih baik dipecah aja sih teman-teman. Kalau saya strategi pecah aja. Jadi kalau mau average pun lebih enak. Oh, ini di broker ini kurang dana, masukin lagi. Oh, ini udah kelebihan dana yang biasanya harusnya 30, sekarang jadi 40 kan, dia bisa diambil dulu 100, bisa dipindahkan ke dana yang lain, ke broker yang lain, teman. Itu strategi yang suka saya berikan ya, teman-teman. Dan itu strategi yang saya miliki, teman-teman ya. Saya tuh lebih baik banyak broker nggak jadi masalah, teman-teman ya. Lebih enak, bahkan saya itu satu broker satu emiten, teman-teman ya. Saya itu melakukan strategi itu ya. Sebab satu broker itu satu emiten, kenapa? Kalau saya masukin contohnya dibagi 30 ya, saya pasti masuk 10 dulu. Nanti yang masih sekitar 20 lagi, nanti ketika turun saya akan average lagi di broker yang sama. Nah, setelah dapat harga bagus, saya akan biarkan. Seperti itu teman-teman ya. Jadi saya memecah dengan kalau jadi 100 dana itu dengan sekitar 3 sampai 4 broker aja, teman-teman ya. Itu lebih enak, teman, daripada kita beli satu emiten, satu broker, nge-average-nya ataupun itunya bagus juga, teman-teman. Tapi yang bagus itu lebih baik beberapa broker itu istilahnya memiliki beberapa broker itu lebih keren, sebab bandar aja memiliki bukan satu atau dua broker, teman-teman ya. Bahkan satu broker aja bisa 10 akun. Dari 10 akun itu punya broker lain, pecah lagi 10 akun, teman-teman. Itu strategi bandar. Makanya seperti yang suka tukar-tukaran dengan broker yang sama, itu kadang-kadang teman-teman, dia memakai broker yang sama tapi akun yang berbeda. Kita harus mengikuti strategi mereka, teman-teman ya. Oke, kecuali yang buat investasi mungkin beda lagi, teman-teman ya. Silahkan aja. Bahas HGII kali ya. HGII karena kita masukin ke posisi ini aja, HGII ya. HGII nanti kita bahas dari Bro Kurnia Baru ya. Terus dari Bro John Rambo 9343 ya. Jangankan kerja, nganggur aja capek. Betul, teman-teman, nganggur aja capek. Baik, nanti kita akan bahas lagi kompeten-kompeten teman-teman yang lain ya. Kita akan masuk ke pembahasan untuk emitennya, teman-teman ya. Santai ya, sambil santai kan sambil libur, teman-teman ya. Ada SMDR, ada SMGR, ada SMDR ya. SMDR, kita cek SMDR. Kalau dulu saya si SMDR itu sering cuan, teman-teman ya. Sering cuan di sini, teman-teman ya. Oke, SMDR kalau secara keseluruhan dia sudah pernah mentok, teman-teman ya, ke 738 bahkan ke angka 786. Nah, sekarang ini standarnya itu teman-teman di harga tengah. Jadi teman-teman targetnya jangan ke harga atas dulu ya, ke harga tengah dan kurangin dikit.
Nah, mungkin di angka 350 teman-teman itu akan lebih baik lagi. Kenapa? Karena di angka 3350 itu sering kejemput. Itu secara garis besarnya. Kita cek untuk apa namanya? Untuk lukisan market makernya bagus, teman-teman. Lukisan market lagi posisi uptrend. Dia belum menyentuh MA20-nya, masih cenderung aman dan pas banget di tanda penurunannya. Mudah-mudahan dipantulkan di sini ya. Ini tanda-tanda kenaikan sudah dibikin kemarin di angka 310. Nah, juga ngasih tanda kenaikan teman-teman di sini nih. Nah, ini tanda kenaikan lagi di angka 300. Kalau sekarang posisinya santai aja dulu. Nanti kalau teman-teman mau ngambil, jangan ngambil sekarang aja. Karena kita harus antisipasi apabila dia jebol ke area 260. Lebih baik nanti teman-teman tunggu aja sampai betul-betul si candlenya nembus dulu MA10 dulu, atau nanti biarkan si MA10 di bawah candle dulu ya. Nanti itu akan lebih baik lagi untuk pengambilannya karena sudah kembali kepada realnya, teman-teman. Beda dengan sekarang masih tahap dia konfirmasi dulu ya. Soalnya dia masih ada peluang untuk turun ke level MA20 di angka 278. Nah, kalau sudah 278 lewat ke level 258 ya itu pertanda downtrend, lihat MA10 sama MA20-nya apakah nukik ke bawah atau tidak. Mungkin nanti kalau mau ngambil tunggu dulu sampai benar-benar dia itu kembali lagi ke realnya di angka di MA10-nya, teman-teman ya. Oke, SMDR seperti untuk pungutan. Pungutan bandar lokal bagus, teman-teman. Bagus ini ya. Walaupun ada pembuangan ya sedikit aja, mungkin baru 25% yang dikeluarkan. Foreign yang bagus betul, teman. Foreign itu ngambil dari sejak tanggal 7 Mei ya. 7 Mei ngambil, keluar, masuk lagi, keluar, masuk lagi, keluar. Nah, jadi pemasukan lebih banyak daripada pengeluaran. Kalau saya lihat di sini pemasukan lebih banyak daripada pengeluaran. Jadi posisi bandar lokal ataupun foreign cenderung masih mendominasi pengambilannya, teman-teman ya. Untuk domestik ada si KK, ada XL, ada AG untuk tanggal 28 terakhir ya. Yang ngebuang si GR, si AJ, si CP, ya ini si KK sudah mulai masuk, AG juga sudah mulai masuk. Kita cek untuk dari tanggal 15 Mei ya. 15 Mei kita cek. Untuk domestik si GR masih memimpin sama si YU, ini broker bagus teman-teman ya. Jadi si GR ini lagi nahan teman-teman biar nggak kemana-mana. Bakal tanggal 28 itu dia cenderung buangan tapi dia cenderung nahan ya karena pembuangan tidak terlalu besar. Nah, mudah-mudahan besok ada pantulan teman-teman, walaupun tidak ada pantulan, tunggu sampai ke level MA20-nya, mudah-mudahan ditahan di situ ya. Apabila jebol teman-teman ya tunggu sampai ke level 258. Kapan ngambilnya? Upayakan kalau ngambil itu seperti biasa teman-teman, MA10 di bawah candle menuju ke atas. Biarkan dia masuk dulu ke area relnya teman-teman ya, ke MA10-nya. Oke, ini posisinya semua uptrend teman-teman ya. Soalnya ini sudah melewati MA200, cuman nggak mau dijebol gitu ya. Tapi tenang aja, pengambilan lebih banyak daripada pengeluaran. Smart money sudah mulai ngambil ya. Di smart money sudah mulai ngambil nih. Tinggal tunggu smart money yang agak tinggi dikit. Nah, biasanya sudah ada lawannya, ya udah tinggal di break aja lewat ke angka 314 dan targetnya di sini teman-teman. Saya punya target di angka 372. 372. Nah, 372 di sini ya. Nah, dia tidak terlalu tinggi lah. Target saya itu kan jangan sampai lepas dari ini dulu teman-teman ya. Harga tengah dulu ya. Jadi lebih baik turunin tendensi aja di bawah 378 cukup lah teman di sini deh. 378 kalau ke angka 400 mungkin agak tinggi dikit. Ke sini aja ke angka 370 targetnya ya. Kita lihat nanti di situ karena sekarang itu posisinya MA200 sudah mulai di bawah MA10 kan. Tinggal MA20 doang nih nembus MA200-nya. Nanti diyakinkan. Nanti kalau sudah MA20 nembus lagi MA200 dan MA10-nya juga masih berada di posisi di atasnya MA200, masih posisi uptrend dan posisinya uptrend teman-teman, maksudnya seperti itu ya. Oke, untuk SMDR ya, pungutan daripada barang lokal dan foreign masih ada di dalam, tenang aja. Lanjut ada Tira. Tira, ini Tira punya siapa teman kita ya? Kita cek Tira kayaknya baru dibahas Tira ya. Apa sering dibahas? Oh, bid dan offer tipis, ya itu yang paling utama gitu. Bid dan offer tipis pernah disuspend karena kenaikan yang signifikan. Nah, Tira itu sudah posisinya teman-teman ya, sudah mahal ya. Dia sudah posisi mahal, ini milik bandar. Hati-hati aja teman-teman kalau sudah mahal seperti ini. Ini sebenarnya kalau Tira itu standarnya itu di sini teman-teman di angka 400-an. Jadi teman-teman kalau dibawa ke bawah ke angka 200-an, nah standarnya 300. Ini langsung di up ke atas, hati-hati ya. Ini posisi teman-teman kalau beli sekarang di posisi mahal. Kenapa? Karena sudah lewat dari harga tengah ke atas. Dan ini juga disuspend. Nah, dia pasti pas disuspend itu dia benar-benar ngikutin peraturan bursa, diturunkan tensinya. Ya, diturunkan tensinya ketika itu FCA. Nah, ini sudah mulai dijual normal nggak?
Ya, sudah dijual normal. Perhatikan ya bid turnovernya tipis, teman-teman ya. Kalau bid turnover tipis, hati-hati. Ini juga sudah harga tinggi. Jadi lebih baik teman-teman santai aja dulu untuk ngambil, lebih baik di bawah aja ya. Oke, teman-teman ya. Kita cek tanda penurunannya di level mana aja. Satu di sini teman-teman di angka 10.020. Dan ini juga tanda penurunan. Sekarang itu lagi downtrend ya. Kenapa downtrend? Perhatikan EMA 10-nya sudah mulai berada di atas candle dan si bandar lokal sudah mulai ngejual agak sulit nih teman-teman ya karena bid turnovernya tipis ya. Kalau maaf harga mungkin bisa gitu ya cepat, tapi kalau untuk jualan kadang-kadang agak sulit teman-teman ya. Ini bisa ke level 200-an teman-teman di sini nih. Ini ada tanda penurunan di angka 398. Nah, di sini ada tanda penurunan di level berapa nih? 300-an ya. Ada lagi nggak di bawah nggak? Nah, standarnya itu di sini teman-teman ya. Dia standar di sini aja, lebih enak lagi kalau ngambil di bawah. Karena bid overnya tipis ya, hati-hati ya. Kalau bid dan over tipis cenderung susah dibuang teman-teman ya. 26 264 terus di sini yang paling bawah benar-benar ini mah 177 itu teman-teman, itu ada tanda penurunan semua ya. Ya teman-teman, jadi untuk Tira hati-hati aja ya, ini soal posisinya sudah mulai mahal. Walaupun ditaikin tinggal berapa persen lagi sih teman-teman ya. Dia tidak punya tahanan sebelah kiri untuk 10 tahunan, paling berapa persen lagi. Tapi kalau dia diturunin sampai ke level bawah lagi, suatu saat dia akan ke atas lagi karena belum pernah menyentuh harga overnya. Lebih baik teman-teman di standarnya aja. Kalau dia dibuang ke angka 225, nah ambil aja di situ teman-teman ya. Nanti mungkin nunggu agak lama, nanti standarnya jual aja di angka 400-an, 300 teman-teman, itu menjadi peluang buat teman-teman. Kalau sekarang posisinya lagi mahal, hati-hati karena kalau nurunin yang bid dan over tipis juga agak lama ya. Apalagi sekarang si bandar foreign lagi jualan dulu ya. Nih ya, bandar lokasi masih terus di bawah ya, cenderung dia ngebuang dikit-dikit karena bid dan overnya tipis, teman-teman ya. Oke. Untuk Tira seperti itu ya, hati-hati bid dan overnya tipis. SMGR. Ada SMDR, ada SMGR. Kita lihat SMGR posisi apa? Kita lihat posisi dulu deh. SMGR lagi murah kan? SMGR lagi murah. Ya, lagi murah, lagi mantul dari harga termurahnya kemarin ya, di angka 2050-an. Nah, sekarang sudah dilepas diri dari angka murahnya. Nah, bagus teman-teman. Lagi uptrend teman-teman, lagi bagus nih. Lagi bagus, baru kemarin di itu kali ya, dibahas ya. Ini apabila dia turun ke level 2650 masih aman, hati-hati kalau sudah turun ke angka 2520 bisa ke bawah lagi. Tapi tenang aja, SMGR ini dalam posisi murah, teman-teman. Kenapa murah? Perhatikan di sini, teman-teman. Dia sudah mentok di harga murahnya di angka 2500-an. Walaupun harga wajarnya sekitar 800 secara PE rasio, tapi secara PBB di angka 5000. Ini target yang terdekatnya, saya punya target di angka 3040, terus di angka 3350. Sampai sini aja dulu ya, soalnya di sini ada si MA 200 yang mudah-mudahan kalau sudah menembus MA 200 dipastikan dia akan uptrend teman-teman ya. Target yang pertama sudah dicapai di sini ya teman-teman, sudah dicapai. Sekarang ada target kenaikannya. Buat target tanda kenaikan di angka 2880. Saya pikir bisa ke situ sih teman-teman. Jadi walaupun dia turun ke level 2650 masih posisi aman. Pungutan. Nah, ini pungutan forennya lagi keluar teman-teman, hanya bandar lokal aja mengut kembali ya. Bandar lokal sudah mengut tanggal 22 Mei. Kita cek tanggal 22 Mei siapa yang ngambil. 22 Mei siapa yang ngambil. Nah, oke, ada TFL BB bagus teman-teman ya. Untuk domestik ada BB, YU, terus ada BK lokal ya, bagus ya. Forennya cenderung ngebuang ya si BK sama si AK. Jadi BK foren keluar, BK lokal masuk. Tapi di sini ada si KZ bagus teman-teman. Mudah-mudahan si KZ bisa memberikan perlawanan ya. Oke, jadi seperti itu teman-teman ya. Tanda kenaikan sudah dibikin di angka 2880 dan targetnya di angka 3050. Kalau dia turun ke level 2640 masih aman, tapi kalau sudah turun ke angka 2520 hati-hati dia bisa downtrend kembali. Oke, posisinya lagi bagus SMGR ya, lagi uptrend. ITMG. Ya, ITMG juga dalam posisi, ntar dulu teman-teman ya. Kalau ITMG ini posisi MA 10-nya ke atas, MA 20 ke atas, tapi masih dalam posisi dia di bawahnya teman-teman ya. Jadi dia baru keluar daripada supportnya ya. Kalau ada support di sini nih. Nah, ini masih up, berarti ini teman-teman ya. Tunggu sampai masuk konfirmasi dulu teman-teman ke MA 10-nya dulu ya.
SOE masih di tengah nih, masih di tengah apa namanya, masih di tengah antara MA10-nya ya. Jadi si candlenya belum kelihatan, dia kelihatan. Jadi pas banget di MA10-nya. Ini tanda kenaikan sudah dibikin teman di sini nih. Di angka 22825 ya. Ini ada gap yang sangat lebar. Nah, ini gap yang sangat lebar nih. Sudah dipastikan ini adalah target teman-teman. Targetnya dua sini nih. Nah, sampai sini teman targetnya. Di angka 26 berapa tadi? 26 2460 24.625 itu targetnya teman-teman ya. Itu target yang terdekatnya ya. Nah, kita pindah ke sini. Oke, targetnya di situ ya teman-teman ya. Ini lebar pasti kejemput lah teman-teman, lebar ya. Kita posisi ITMG ini berapa? Di mana ITMG? ITMG. Nah, ITMG itu selama 10 tahunan ternyata dia posisinya itu cenderung mantul dari harga tengah teman-teman ya. Nah, kemarin sempat keluar dari harga tengahnya dan dia up. Ya, seperti itu teman-teman ya. Jadi ini posisi lagi mulai mau menuju harga tengah ya di angka 23 ribuan. Apalagi ini ada gap yang sangat lebar sekali. Cenderungan selama berapa tahun ini? Tahun berapa? Tahun 2023 ya, cenderung dia jualannya itu di harga tengah ke atasnya dijual di harga eksklusifnya teman-teman ya. Si ITMG ini. Jadi teman-teman santai aja kalau ITMG ini dia ke bawah berarti murah. Kabar udah sempat harga murahnya di angka 21.000 ya. Ini harga wajarnya 19.000, sekarang di angka 22 ribuan ya. Nah, tapi untuk PBB-nya 38.000, teman. Terserah teman-teman ya. Percaya sama PR ratio atau percaya sama PB itu saya serahkan kepada teman-teman. Ini untuk dividennya keren kan 2.245 teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi untuk si ETMG ini posisinya kalau dari MA posisi ke atas teman-teman ya. Artinya posisi uptrend, cuma tinggal tunggu konfirmasi aja biar dia lewat dulu si MA 10-nya. Pungutan Bandar Lokal sudah mulai ngambil, perhatikan nih ya. Bandar Lokal sudah ngambil ya. Lumayan lah teman-teman, sekitar 1.600 lot ya. Coba Bandar Poren nih ya, Bandar Poren cenderung dia keluar ya, belum masuk secara signifikan. Ada masuk sebentar 8 miliar, turunnya sampai 15 miliar teman-teman ya. Jadi si Porennya belum masuk ya, belum masuk secara signifikan. Tunggu sampai benar-benar si Poren itu masuk 3 hari, 4 hari teman-teman ya. Nah, di samping si Bandar Lokal masuk, ternyata Smart Money sudah mulai masuk, bagus buat teman-teman ya. Jadi Smart Money itu sudah mulai masuk. Di sini ada CC, XC, XL. Jadi ini bagian daripada Smart Money. Kenapa? Karena terdeteksi di sini teman-teman ya, tanggal 22 sampai tanggal 31 Mei ya. Kita cek dari tanggal 28 ya. Nah, betul kan ada si SQ, ada si CC, bagus, broker bagus teman-teman. CC ini 2 hari, coba kita cek 2 hari ini. Tanggal 27 ya. Nah, ada CC teman-teman, ada PP ya, ada KI. KI sudah masuk, bagus teman-teman. Ada YU juga. Jadi berdasarkan isiannya, Bandar Lokal sudah mulai masuk. Saya pikir si YU teman-teman ya. Nah, ini sobat mandinya saya pikir itu si CC teman-teman. Ada XC juga di sini. XC kan retail. Tapi ingat teman-teman, retail itu kalau di atas nama institusi ya masuknya ke Smart Money. Perbedaannya Smart Money hanya sedikit aja teman-teman. Kalau Bandar kan tidak ada batas, keuangannya tidak ada batas. Nah, kalau Smart Money itu keuangannya ada batasnya, teman-teman ya. Itu bedanya doang, teman-teman ya. Oke, saya pikir ini tinggal, apalagi CMA20 juga masih berada di bawah candle, artinya masih posisi uptrend, teman-teman ya. Oke. Mudah-mudahan bisa sampai ke tanda kenaikan ya di angka 22800. Tapi ini target yang sangat lebar sekali, ini pasti kejemput, teman-teman, pasti kejemput di angka 2465. Dan saya ingatkan lagi bahwa ITMG ini dijual di harga premium, teman-teman. Jadi cenderung dia mantul dari harga tengah ya. Jadi kalau sudah harga tengah, nah itu sudah mulai murah, teman-teman ya. Tinggal tunggu aja nanti MA-nya mulai di sini, teman-teman nih. Ketika dia downtrend kan, tunggu sampai MA 10 di bawah karena menuju ke atas di sini nih. Teman-teman hanya bisa bukan hanya bisa ngambil, ketika ngambil di sini, teman-teman ya. Walaupun dibawa ke bawah lagi dan dia masih cenderung uptrend terus. Bisa lah teman-teman, lumayan kan. Dari angka 22.250 bisa dijual di harga 22.800, kan lumayan teman-teman ya. Jadi kalau teman dibiarkan aja, dia juga standarnya di harga setengah, di harga tengah, artinya bisa sampai ke angka sini teman-teman. Nah, ini standar di sini teman-teman di angka 28.000. Jadi ITMG 28.000 pasti kejemput karena standarnya di sini ya, standarnya. Kalau lebih dikit, nah dikasih bonus teman, bisa sampai ke level berapa ribu nih? 41 ribuan ya. Tapi jangan tinggi-tinggi dulu teman, sini aja nih. 34.000 teman-teman ITMG itu ya. Oke teman-teman, jadi standarnya itu di angka berapa? Tadi saya bilang di angka 27 ribuan ya.
27, 28 lah. Kalau untuk ke angka 24.000 ya masih aman teman-teman ya, masih bisa kejangkau lah. Apalagi kemarin sudah di downtrend kan, kalau apa di bawah, di harga tengah, di tengah ke bawah dikit ya, berarti cenderung sini murah nih, 22.000 itu murah teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin seperti itu aja dulu ya, kita bikin 3 dulu nih. Saya ada keperluan dulu sebentar teman-teman, nanti kita akan bahas lagi ya untuk emitter selanjutnya. Sekian dan terima kasih, salam untuk keluarga di rumah dan ciao.